Selamat pagi Bu, kami dari SMA Negeri 1 Lubuk Baka ingin mewawancarai Ibu mengenai agama. Salah satunya adalah jelaskan secara singkat tentang sejarah. Baik, kalau sejarah agama Kristen ya, Iya. itu datangnya sejak Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, lahirlah agama Kristen. Itu sebenarnya disitulah mulainya mengenal ya. Kemudian nanti adanya, kalau Kristen itu sejak masa datang murid-murid Yesus menginjilin itunya ya. Itu pertama kali di Antioquia itu Kristen itu pertama kali ada. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini. Apa saja peraturan rumah ibadah di setiap agama? Peraturan ya, Iya. peraturan ada di rumah ibadah. Peraturannya ya yang setahu saya peraturan-peraturan di rumah ibadah tidak boleh mengganggu orang sekitar, sekeliling, atau suaranya itu kuat-kuat bisa mengganggu orang lain. Itulah peraturannya ya. Mempunyai izin untuk membangun ya, sebenarnya kalau kita disuruh untuk membuat izin dalam pembangunan. Jadi itulah peraturannya. Terus Selanjutnya Bu, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama masing-masing? ya, kalau agama Kristen ya biasanya kan kita bernyanyi, berdoa, baca firman, mendengarkan khotbah ya. Nah, itulah. Tapi kalau agama yang lain mungkin ya sholat, itu macam lah ya kan. Selanjutnya, bagaimanakah cara menjaga hubungan toleransi antar umat beragama? Ya, menjaganya kita ya saling menjaga bertoleransi, artinya kita menghargai agama yang lain. Contohnya ya, kita tidak boleh memaksakan ya agama kita kepada orang yang beda agamanya. Tidak bisa memaksakan. Itu aja ya, menjaga toleransi tadi. Terus Bu, sikap apa saja yang mampu menjaga toleransi antar umat beragama? Sikapnya menghormati. Kalau saudara kita beribadah, kita menghargai dia ibadah. Seperti ini ada sholat Jumat ya kan? Ya saat mereka sholat ya kita ada waktu dalam bekerja juga, dia mempunyai waktu khusus untuk beribadah gitu. Terus Bu, adakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan toleransi? Jika ada, jelaskan. Masalah kalau bertoleransi beragama ya kadang-kadang namanya kita masyarakat majemuk, macam-macam agama ada ya, ada Muslim, Kristen, macam ya, kadang-kala ada masalah ya gitu. Contohnya ya mungkin dalam kadang-kala kita waktu beribadah mungkin kurang di tempat yang kurang cocok, rasanya mereka kurang senang ya, kadang-kadang timbul perselisihan. Selanjutnya, jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Pengaruh agama terhadap mental. Agama itu kan datangnya pengajarannya dari suatu Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia itu membutuhkan suatu kuasa, kekuatan yang dari supranatural. Karena manusia ini yang setahu saya ya, terdiri dari ada 3. Ada tubuh kita, ada jiwa kehendak, dan ada roh. Ini yang kita napas roh. Roh ini itulah dia Tuhan yang menciptakan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, ya kita membutuhkan Tuhan. Jadi agama itu mempengaruhi roh dan jiwa kita dalam bermental kita. Itu tadi karena ada 3 di dalam hidup kita. Dia mempengaruhi ya secara mental. Yang terakhir, menghargai perbedaan agama, caranya. Coba. Bagaimana cara menghormati dan menghargai perbedaan agama? Cara menghargai. Kalau kita menghargainya ya saat mereka, contoh tadi saya bilang, dia sholat ya kami kerja, mereka sholat ya, pekerjaan dia ya udah kita sama-sama di sini seperti di IGD gini kan ya, yang Kristen lah yang bekerja ya sementara mereka bersolat. Ya demikian juga waktu kami ya, kami hari Minggu kalau kita ke gereja yang jaga itu Muslim. Nah itu dia, jadi saling menghormati lah supaya itu bisa berjalan dengan baik. Bu, masih ada pertanyaan Oke, lagi. apa, Nak? Bagaimana agama mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia? Agama ya seperti yang saya bilang tadi Nak, kita memang membutuhkan satu pribadi yang di luar kita gitu ya, di luar kekuatan kita gitu. Ada satu kuasa, itu Tuhan. Kalau di Kristen kan
Tuhan Yesus itu mengajari, dalam pengajarannya itulah kita diajarin bagaimana kita bisa berdamai bersama orang lain, bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain. Karena manusia itu pada dasarnya sifatnya masing-masing beda-beda. Tapi di dalam pengajaran agama, dia akan mempengaruhi hidup kita. Maka kita sangat butuh dengan agama. Karena bukan hanya sekolah-sekolah sekuler aja yang kalian kejar, tapi itu tadi karena kita ada Tuhan, kita butuh Dia gitu. Kita perlu yang mengajari, mendidik kita, ya kan, untuk kita bisa menghargai. Jadi kalau hebat pun sekolah kita, kalau Tuhan nggak ada di dalam hidup kita, kita bisa brutal kan, menganggap dirinya sombong, menganggap itu kekuatannya, padahal itu datangnya dari Tuhan. Nah, itulah dia. Sekian dari wawancara kami, Bu. Kami mengucapkan terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Semoga sukses selalu.